Oke, baik semuanya. Perkenalkan nama saya Stephen Krispatama Silaban. Saya akan menjawab pertanyaan yang diberikan dari saya tentang dari soal UTS bisnis digital. Itu pertanyaan dimulai dari pertanyaan pertama yaitu sebut dan jelaskan keunggulan bisnis digital. Nah, keunggulan bisnis digital ini ada 5. Pertama adalah biaya operasionalnya lebih murah. Biaya operasional yang dikeluarkan ini tidaklah banyak karena biaya yang kita gunakan hanyalah untuk media digitalnya. Yang mana media digital ini bisa dipakai sebagai lapak usaha kita. Dan ini jauh lebih menghemat biaya daripada menyewa tempat usaha sebagai lapak usaha yang mana belum tentu memiliki rasio penjualan yang lebih tinggi ketimbang jika kita menggunakan bisnis digital. Lalu yang kedua adalah menjangkau lebih banyak konsumen. Nah, sebagian besar orang di dunia ini rata-rata memakai media sosial atau media digital di seluruh negara. Oleh karena itu, dengan memanfaatkan keadaan ini untuk bisnis kita, kita bisa menjual produk kita ke beberapa orang dengan jangkauan bukan hanya antar wilayah atau secara domestik, tapi bisa secara nasional maupun internasional. Lalu yang ketiga adalah mendongkrak penjualan. Nah, dengan banyaknya orang yang tahu tentang produk kita ini, terutama dengan orang-orang yang membutuhkan tipe produk kita, pasti akan memesan secara online atau membelinya di tempat kita. Dengan banyaknya pesanan atau penjualan penjualan produk kita, pasti akan meningkatkan penjualan ketimbang tidak memakai sistem digital. Nah, yang keempat adalah membantu memenangkan persaingan. Nah, dengan aktifnya dalam menggunakan media sosial untuk mempromosikan produk kita, usaha kita akan mendapat banyak peluang untuk mendapatkan banyak pelanggan ketimbang usaha lain yang kalah saing karena mereka kurang inovasi dan cara dan tidak bijak dalam menggunakan media digitalnya. Lalu yang kelima adalah lebih mudah dijalankan. Media digital ini sudah disediakan beberapa fitur khusus untuk bisnis digital sehingga para pelaku usaha bisnis tidak akan mengalami kebingungan dalam memakai media digital ini. Nah, lalu lanjut pada pertanyaan kedua yaitu sebut dan jelaskan contoh transformasi digital. Oke, contoh dan transformasi digital ini ada 5. Pertama kita mulai dari perbankan digital. Perbankan digital ini adalah sebuah layanan atau kegiatan perbankan yang ditawarkan kepada calon nasabah dan atau nasabah bank dengan memberikan sarana elektronik atau digital milik bank yang dapat digunakan secara mandiri. Lalu yang kedua adalah kupon belanja digital. Nah, kupon belanja digital ini merupakan semacam alat transaksi penukaran dengan nominal tertentu dalam jangka waktu yang sudah ditentukan. Nah, yang ketiga adalah kartu loyalitas pelanggan digital. Contoh paling gampang atau paling sering dijumpai tentang ini adalah membership card. Membership card atau yang disebut sebagai kartu keanggotaan ini ialah kartu yang menunjukkan bahwa Anda lebih dari sebuah pelanggan dalam perusahaan disebut dan memiliki manfaat tambahan yang kita dapatkan ketimbang pelanggan lain yang tidak memiliki membership card. Yang keempat adalah layanan klik dan ambil. Nah, untuk ini adalah fitur belanja yang memberikan pengalaman belanja online dan offline sekaligus dengan cara ambil pesanan sendiri. Yang kelima adalah akun pelanggan online swalayan. Ini adalah informasi pelanggan yang Anda kumpulkan dalam konteks pihak pertama. Nah, informasi yang dikumpulkan ini bisa dari situs, aplikasi, toko fisik atau physical store, atau bahkan dari pelanggan itu sendiri yang membagikan informasinya kepada Anda secara langsung. Oke, baik, langsung ke pertanyaan ketiga yaitu sebut dan jelaskan model bisnis digital. Model dan bisnis digital ini ada 9. Kita mulai dari pertama yaitu brokerage.
brokerage atau bahasa modernnya yang sering kita jumpai yaitu adalah marketplace adalah model bisnis yang menghubungkan penjual dan pembeli dalam satu tempat. Model bisnis ini mengarahkan upaya bisnis untuk mengumpulkan penjual dan pembeli dalam sebanyak-banyaknya dalam satu tempat itu supaya mereka bisa mendapat keuntungan dari layanan penggunaan platform media tersebut. Lalu yang kedua adalah advertising. Advertising ini adalah media bisnis yang menghubungkan para pemasang iklan dengan pemilik media yang keuntungannya didapat dari presentasi komisi komisi penjual iklan atau biaya iklan jika memakai platform media tersebut. Contoh implementasinya seperti Google Ads, Facebook Ads, dan Shopee Iklanku, dan lain-lain. Yang ketiga adalah infomediary. Nah, media bisnis ini adalah semacam menghubungkan konsumennya dengan kurasi informasi yang bersifat spesifik dan bernilai. Nah, keuntungannya di sini diambil dari biaya langganannya dalam jangka waktu tertentu atau biaya aksesnya. Semakin besar, semakin bernilai sebuah informasi tersebut, maka semakin mahal untuk biaya aksesnya untuk mengakses untuk mengakses informasi tersebut. Ya, lalu keempat adalah merchant. Merchant adalah aktivitas penjualan barang dan atau jasa yang memiliki toko fisik maupun toko online oleh penjual secara individu atau kelompok yang unik. Adalah pembayaran yang unik ini adalah dia menggunakan sistem e-money atau dia secara uang digital. Lalu yang kelima adalah manufacturer. Nah, manufakturer ini adalah model bisnis yang keuntungannya didapat dari penjualan produk yang dibuat untuk penjualannya produk langsung, yang penjualan produknya bisa langsung ke konsumen atau 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 maupun jaringan ke distribusi yang mereka miliki. Nah, yang keenam adalah affiliate. Affiliate ini adalah model bisnis yang menawarkan produk yang dimiliki oleh perusahaan lain yang keuntungannya didapat jika terjadi penjualan. Tapi jika tidak terjadi penjualan, maka pihak yang memiliki produk itu tidak perlu untuk membayar komisi penjualannya. Nah, yang ketujuh adalah community. Community adalah model bisnis ini. Kemudian ada model bisnis yang mengandalkan komunitas yang aktif dan engagement yang tinggi untuk bisa menjalankan bisnisnya. Yang kedelapan adalah subscription. Subscription adalah model bisnis yang membebankan biaya tertentu kepada konsumen sebagai balasan atau ganti untuk mereka yang menggunakan layanan yang kita tawarkan. Nah, contoh implementasinya seperti Netflix, Spotify, Patreon, dan lain-lain. Dan yang sembilan yang terakhir adalah utility atau on demand. Nah, model bisnis ini dia membebankan biayanya sesuai dengan layanan yang digunakannya. Nah, contoh gampangnya ini, contoh perusahaan yang menerapkan model ini ada di Indonesia seperti Gojek dan Grab. Oke. Lalu kita ke pertanyaan keempat yaitu sebut dan jelaskan jenis-jenis branding. Nah, jenis-jenis branding ini ada 5 juga, yaitu dimulai dari yang paling umumnya, yaitu product branding. Nah, product branding ini adalah sebuah jenis branding yang konsepnya ini ditentukan dari produk atau merek yang berhasil mendorong konsumen untuk memilih produk miliknya di atas produk kompetitor. Dan ini terjadi karena adanya usaha pemberian identitas yang tepat pada produk tersebut, sehingga itu produk tersebut jadinya berhasil terjual dan lebih unggul ketimbang produk lainnya. Yang kedua adalah personal branding.
Nah, personal branding ini merupakan strategi pemasaran yang paling populer di kalangan public figure, yaitu seperti artis, musisi, politisi, dan lain-lainnya. Sehingga mereka memiliki pandangan tersendiri, mereka para yang public figure tadi ini memiliki pandangan tersendiri di mata masyarakat. Yang ketiga adalah corporate branding. Nah, corporate branding ini adalah semacam jenis branding yang ini diambil dari semua aspek perusahaan, mulai dari produk dan jasa yang ditawarkannya sampai dengan kontribusi karyawan di mata masyarakat. Nah, tujuannya yaitu hanya untuk mengembangkan reputasi perusahaan tersebut. Yang keempat adalah destination branding. Destination branding adalah jenis branding ini memiliki tujuan untuk mengenalkan produk atau jasa ketika suatu nama lokasi sudah disebutkan seseorang. Jenis ini menggambarkan identitas suatu kota, daerah, negara, atau wilayah tertentu yang biasanya digunakan dalam mempromosi suatu wilayah dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan pariwisata atau kegiatan bisnis. Contohnya seperti program Wonderful Indonesia. Dan yang terakhir adalah cultural branding. Nah, cultural branding ini adalah suatu usaha pemberian identitas yang disesuaikan dengan keadaan reputasi, budaya, kebiasaan dari suatu bangsa atau dari daerah tertentu. Contohnya kita ambil dari negara lain, di Jepang, seperti budaya-budaya mereka yang sering budaya bersih mereka dan tidak boleh ada pun sampah nampak dalam mereka tuh budaya dikenal sebagai budaya bersih-bersih Jepang itu contoh dari cultural branding ini. Nah, dan yang terakhir adalah jelaskan dan berikan contoh aktivitas periklanan dalam bisnis digital. Oke, dalam media digital marketing ini ada yang namanya aktivitas periklanan. Aktivitas periklanan ini dibagi jadi 5. Pertama, dia dimulai dari cost per mil. Nah, cost per mil ini merupakan jumlah banyaknya iklan yang dibuat oleh audiens dengan biaya yang perlu dibayar setiap 1.000 kali ditayang. Nah, contohnya seperti apa? Kita anggap aja gini. Kita menggunakan media sosial, media platform Facebook Ads. Dengan sistem CPM ini atau cost per mile, kita taruh tarifnya itu per 1.000 kali tayang yaitu sebesar Rp700. Nah, jadi kita perlu membayar sebanyak Rp700 pada setiap kali 1.000 kali iklan tersebut ditayang. Nah, jika misalnya iklan tadi ditayang sebanyak 100.000 kali, maka kita harus bayar sekitar 70.000 kali kepada pihak Facebook tersebut. Yang kedua adalah rasio klik tayangnya. Rasio klik tayang atau yang dikenal atau yang disingkat di bahasa Inggrisnya yaitu CTR, ini adalah semacam rasio untuk jumlah klik yang diterima dibagikan dengan jumlah iklan tayang listingan produk Anda. Contohnya seperti ini. Jika Anda eh, eh, jika Anda jika dalam 500 tayangan itu, tayangan iklan dalam 500 tayangan iklan Anda memiliki 40 klik, maka rasio maka CTR atau rasio klik tayang Anda adalah sekitar 0,125 atau 12,5%. Dan yang ketiga adalah biaya perakuisisi. Biaya perakuisisi ini adalah semacam biaya iklan yang dilakukan penjualan yang diiklankan. Biaya yang perlu dibayarkan ini ialah setiap bagian pengguna yang dikonversi yang sudah dianggap sebagai pelanggan perusahaan tersebut. Nah, contohnya seperti ini. Kita ambil semacam satu kasus. Ada ada namanya kampanye pemasaran bagian satu dan kampanye pemasaran bagian kedua. Nah, total biayanya untuk mendapatkan pelanggan baru ini yaitu dari tambahan totalnya ini sekitar Rp250.000.
250 juta rupiah. Dan jumlah pelanggannya atau yang diakuisisi, yang berhasil diakuisisi itu sekitar 5.000 orang. Nah, maka jadinya biaya per akuisisinya itu, biaya per akuisisinya per pelanggan itu yaitu sekitar 50.000 orang. Oke. Lalu yang keempat adalah biaya per klik. Biaya per klik ini adalah kita membayar untuk setiap klik pada iklan. Nah, contohnya seperti ini. Apabila si pengiklan menggunakan sistem CPC atau yang nama topiknya ini biaya per iklan berklik di media platform periklanan dengan tarif per iklannya yang diklik itu sekitar Rp5.000 dan iklan tersebut menerima 1.000 klik, maka si pengiklan harus membayar sekitar 5 juta untuk iklan tersebut kepada media platform iklan tersebut. Oke, dan terakhir adalah total menit. Nah, total menit ini adalah semacam matriks yang digunakan untuk mengukur total waktu yang dihabiskan oleh beberapa audiens di halaman web mereka ketimbang jumlah tampilan halaman web, ketimbang dari jumlah halaman webnya. Oke, baik itu saja hasil dari penjelasan saya terkait jawaban dan penjelasan saya terkait uh, soal UTS tentang bisnis digital. Apabila ada kesalahan atau kekurangan kata, saya mohon maaf dan dan terima kasih semuanya.